Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Nurse seluruh Indonesia. Bertemu kembali di channel saya Nurse Indonesia untuk nurse lebih baik. Kali ini kita akan membahas soal perdana dari channel saya. Soal kali ini kita akan membahas tentang AGD. Pastinya kita semua sepakat ya bahwa soal ini kita harus menjawabnya dengan benar, karena soal ini mempunyai tingkat akurasi kebenaran yang kalau kita benar menjawabnya pasti kita mendapat poin teman-teman, seperti itu, karena dia perhitungan AGD-nya harus tepat. Kalau soal-soal lain mungkin kita cara mengkajinya kurang tepat, kita bisa terjebak dengan jawaban situ, atau ada soal-soal yang nilai-nilai pengkajiannya itu meragukan, seperti itu. Kalau AGD ini teman-teman, dia nilai pasti, sama seperti soal matematika seperti itu. Jadi kalian harus sebenar-benarnya dalam menjawab soal AGD, karena ini poin penting pada saat kalian menjawab. Apabila kalian benar menganalisis nilai-nilai AGD-nya, kalian pasti akan benar, seperti itu, dan akan mendapatkan poin. Kalau saya dulu, pengalaman saya dalam mengikuti UKOM, saya nilai soal-soal yang perhitungannya seperti matematika, seperti rule of nine, seperti AGD, dosis obat, itu kita harus diwajibkan untuk benar, karena tidak ada logika dan penalaran di sana. Nah, seperti di soal kali ini, kita baca dulu soalnya. Seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena PPOK. Hasil pengkajian pasien tanpa sesak, tekanan darah 110/70, frekuensi napas 28 kali per menit, nadi 100 kali per menit, tampak retraksi dada, dan tampak penggunaan otot bantu pernapasan. Hasil pemeriksaan AGD didapatkan nilai pH 7,30, PaCO2 49, PaO2 85, HCO3 22, dan saturasi oksigen 97%. Nah, pertanyaannya, apakah interpretasi hasil AGD pada pasien tersebut? A. Asidosis metabolik terkompensasi, B. Alkalosis respiratorik, C. Asidosis respiratorik, D. Alkalosis metabolik, dan E. Asidosis metabolik. Nah, silakan teman-teman menjawab dari soal ini. Nanti saya akan kasih kunci bagaimana cara menjawabnya, seperti itu. Apakah dari analisis teman-teman nurse kalian menunjukkan asidosis metabolik terkompensasi, atau alkalosis respiratorik, atau asidosis respiratorik, atau alkalosis metabolik, dan asidosis metabolik? Ya, saya tunggu sekitar beberapa detik ya untuk kalian menganalisa dan menjawab. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mendapat jawabannya? Dari saya, ini jawabannya benar adalah C. Asidosis respiratorik. Apakah sobat-sobat nurse semua ada yang benar? Apabila kalian benar, sebelum kita menganalisa soal ini, silakan tulis komentar dan jawabannya di kolom komentar ya. Langsung saja kita bahas soal ini. Seperti ini. Pada kasus di atas, untuk melakukan interpretasi nilai AGD, langkah yang harus diingat yaitu langkah 1, yaitu klasifikasi pH. Kalian harus tahu bahwa pH normal itu adalah 7,35 sampai 7,45. Itu adalah pH normal. Apabila pH di atas, berarti tidak normal, di atas 45.
7,45 ataupun di bawah 7,35. Nah, di dalam soal nilai pH adalah 7,30, berarti dia menunjukkan penurunan dari nilai yang bagus 7,35. Kemudian menandakan itu asidemia atau asidosis ya kalau di bawah 7,35. Langkah yang kedua yaitu nilai PaCO2 dengan nilai normal 35 sampai 45 mm hektogram. Dalam soal nilai PaCO2 49. Yang jelas meningkat ya. Dimana tadi nilai normal yaitu 35 sampai 45. Teman-teman ingat kan? PaCO2 35 sampai 45. Ini menandakan adanya asidosis respiratorik berarti karena pH-nya menurun, asidosis, dan PaCO2-nya meningkat, menunjukkan respiratorik, dan kita gabungkan menjadi asidosis respiratorik. Kemudian langkah ketiga, tapi itu belum tentu ya teman-teman, kita masuk ke langkah ketiga dulu. Jangan buru-buru menjawab. Kita lihat nilai HCO3 dengan nilai normal 22 sampai 26. Dalam soal di atas nilainya normal 22. Apabila menurun berarti itu menandakan adanya asidosis metabolik kan, dan apabila meningkat menandakan adanya alkalosis metabolik seperti itu teman-teman. Kalau HCO3-nya normal kemudian PaCO2-nya tadi meningkat, bisa dipastikan bahwa jawabannya adalah asidosis respiratori yaitu C tadi ya. Kemudian langkah keempat, apabila ada jawaban yang menyatakan bahwa seperti ini di poin A, asidosis metabolik terkompensasi. Asidosis metabolik terkompensasi ini bagaimana cara melihatnya? Dengan melihat dua komponen yaitu PaCO2 dan HCO3 yang tadi. Apabila keduanya abnormal, kan abnormal ya atau hampir abnormal pada arah yang berlawanan, maka terdapat kompensasi. Kita menjawabnya seperti itu. Apabila nilai salah satu komponen abnormal dan komponen lainnya normal, maka tidak terkompensasi. Jadi tadi kan PaCO2-nya tidak normal dan HCO3-nya normal, berarti tidak terkompensasi dia. Kalau HCO3-nya juga abnormal atau mendekati abnormal, berarti bisa kita jawab dengan alkalosis, asidosis respiratorik terkompensasi. Harusnya seperti itu. Apakah teman-teman sudah cukup mengerti dengan soal ini? Kalau iya, tuliskan di kolom komentar juga dan kasih masukan soal-soal apa saja yang harus kita bahas, dan kasih masukan di video perdana ini apa aja kekurangan dari pembahasan soal kita kali ini, pembahasannya ya. Oke. Satu lagi masukan saya di soal ini bahwa jawaban B dan D bukan pilihan karena pH di bawah 7,35. Untuk menjawab dengan cepat, jadi kita langsung sisihkan jawaban B dan D. Nilai PaCO2 pada saat mengalami peningkatan sehingga termasuk dalam respiratorik tadi sudah kita bahas ya. Oke, salam sehat, salam sejahtera, dan jaya selalu untuk Nurse Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan